Salam saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan di dalam New English Translation. Firman Tuhan berkata, "Stay alert, stand firm in the faith, show courage, be strong." Tetaplah waspada, berdiri kokoh di dalam iman, tetap teguh dan jadilah kuat. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari-hari ini untuk kita senantiasa tetap waspada? Hari-hari yang bergerak begitu cepat, semua aktivitas juga dituntut serba cepat, termasuk juga arus informasi yang kita terima juga berjalan begitu cepat, saudara. Seringkali kita susah mendeteksi apakah informasi ini benar atau salah. Apakah informasi ini berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau hanya dari orang-orang yang iseng? Berita-berita yang kita terima pun banyak juga berita yang kurang baik, saudara. Seringkali itu masuk di dalam pikiran kita melalui mata kita dan melalui telinga kita. Seolah-olah itu menjadi hal yang biasa. Biarlah kita belajar seperti ikan di lautan sana. Sekalipun air di sekelilingnya asin, tetapi dia tidak otomatis asin. Air yang ada di sekelilingnya tidak mengkontaminasi ikan itu, sehingga ikan itu otomatis menjadi asin, saudara. Keadaan seperti ini, keadaan-keadaan yang tidak baik, itu juga pernah terjadi pada zaman Samuel, saudara. Pada saat Samuel masih kecil, dia hidup di dalam pengawasan Imam Eli. Pada saat itu dia sering melihat dan mendengar anak-anak kandung Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka sering sekali melanggar prosedur atau ketetapan Tuhan. Mereka mengambil makanan atau daging yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga melanggar kekudusan Tuhan dengan tidur dengan wanita-wanita yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Pada saat itu pun firman Tuhan atau pernyataan-pernyataan Tuhan atau penglihatan juga jarang terjadi. Tetapi kalau kita mengikuti perjalanan hidup Samuel, Samuel tetap dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga dia mengurapi raja-raja awal Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk boleh menjadi nabi yang besar. Mari kita belajar di dalam kehidupan Samuel ini bagaimana dia tidak terkontaminasi sekalipun keadaan di sekitarnya tidak baik, saudara. Yang pertama yang dilakukan Samuel adalah Samuel senantiasa dekat dengan Tuhan. Samuel senantiasa tinggal di dalam bait suci. Cerita Samuel ini bisa kita sama-sama pelajari di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua dan 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Samuel senantiasa tinggal di dalam rumah Tuhan. Artinya apa, saudara? Samuel senantiasa terhubung dengan Tuhan. Samuel senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau pada saat itu dekat dengan Tuhan harus di tempat-tempat tertentu dan mungkin juga waktu-waktu tertentu. Tetapi saat-saat ini untuk kita terhubung dengan Tuhan kita tidak membutuhkan waktu-waktu khusus atau tempat-tempat khusus. Setiap saat, dimanapun juga kita berada, kita bisa terhubung dengan Tuhan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Samuel adalah Samuel senantiasa bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab seperti yang ditugaskan kepadanya. Di dalam 1 Samuel juga diceritakan bagaimana setiap hari Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Yang ketiga adalah Samuel tetap mau taat mendengarkan pemimpinnya, yaitu Imam Eli. Sekalipun Samuel tahu bagaimana sikap Imam Eli pada saat itu, dia tetap mau taat mendengarkan suara dari pemimpinnya, saudara. Dan yang keempat yang dilakukan oleh Samuel adalah dia tahu beretika, saudara. Dia tahu bagaimana dia harus menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Ya, sekalipun Samuel sudah mendengar suara Tuhan, dia tetap menaruh hormat kepada Imam Eli yang pada saat itu sudah ditolak oleh Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan kecewa
kepada Imam Eli dan anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Israel pada saat itu, saudara. Saudara, mari kita menjaga kehidupan kita. Kita tetap waspada. Kita memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Samuel. Biarlah kita senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab, tetap taat kepada pemimpin kita, tetap beretika atau bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya, dan kita percaya pada saatnya Tuhan nanti promosi itu akan datang dan kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.